Tes, tes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman jurnalis yang kami hormati. Pagi ini kita akan melaksanakan konferensi pers. Siang inilah ya, kita akan melaksanakan konferensi pers. Dan kami silakan kepada Gus Nusron untuk memimpin dan melanjutkan konferensi pers. Silakan Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati, para jurnalis, banyak sekali ini. Ada Sarifah, Fatimah, dari Biduan, ada Birda, ada Kompas, ada Kompas TV dan sebagainya. Bias ya kata bias. Biasa gitu. Biasanya kan itu jam, anak jam. Libur. Dan teman-teman yang lain yang biasa nongkrong dan merokok di sini. Pertama-tama saya sampaikan bahwa sebagaimana kemarin disampaikan oleh Ibu Khofifah, ya kan, Ibu Khofifah yang pulang dari umroh, beliau sampai mendarat sampai suasana Mekah dan suasana Madinah, tahan-tahan. Dan ternyata karena mendapatkan aura Makkah dan aura Madinah, mungkin melalui proses mujahadah, proses kontemplasi yang panjang, akhirnya beliau menyatakan dukungan secara resmi dan bulat, bahkan meminta supaya beliau yang bersangkutan dimasukkan dalam struktur tim kampanye nasional Prabowo. Dulu kan orang menduga-duga bahwa beliau akan dijadikan oleh ketua PKB Jawa Timur. Kan begitu, ya kan? Nah, jadi akhirnya TKN memutuskan beliau dimasukkan menjadi salah satu Dewan Pengarah. Yang Dewan Pengarah itu anggotanya adalah para ketua umum partai politik dan beberapa tokoh sentral yang mengendalikan dan menjadi bahan pertimbangan serta membuat garis-garis program daripada TKN. SK-nya sudah dibuat, namun SK-nya mungkin akan efektif mulai tanggal 21 Januari. Jadi pas debat pertama mungkin beliau sudah berani tampil, pas debat keempat nanti, ya kan, pas memasuki kampanye tanggal 21 ya? Ya. Kampanye terbuka, disitulah beliau mulai kita memasukkan menjadi daftar TKN sekaligus menjadi jurkam nasional dan akan cuti sebagai gubernur untuk konsentrasi sampai proses pembentukan. Sebetulnya kalau cuti ya sebetulnya kalau dia cuti terus menerus ya begitu pemilu langsung selesai jadi gubernur, karena beliau itu berakhir menjadi gubernur tanggal 13 Februari. Harusnya menjadi selesainya kan tanggal 31 Desember. Tapi karena ada keputusan MK, maka diperpanjang lagi sesuai dengan SK sebelumnya. Dan kalau bermacu pada SK sebelumnya, maka SK-nya beliau itu berakhir pada tanggal 13 Februari. 14 Februari beliau berakhir, tapi pas pemungutan suara mungkin pas tanggal 14 Februari itu ketika beliau nyoblos Pak Prabowo Gibran, mungkin sudah tidak menjadi gubernur, tapi sudah punya presiden baru nanti namanya Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Kok ketawa? Ya, nanti aja kalau sudah selesai. Kamu kan sudah paham, nanti biar begini diangkat misalnya kan. Sekarang aja sekarang. Oh ini. Cukup. Nah, ini print-out-nya ya. Pak kesini, Gus. Saya sudah paham itu. Gus ke kanan, Gus. Gus. SK-nya nomornya nomor 0 SKIP. Nomor surat keputusan nomor SKIP 769 TKN PG/1 2024. Ini resmi tapi berlaku tanggal 21 Januari. Gus, madep sini, Gus. Efektif ya. Nah, kiri. Itu memang. Saya itu sudah menduga ini memang.
Ya, sekali lagi. Joget. Tengah tuh. Sebaik-baiknya perkara itu yang di tengah. Antara nomor 1, nomor 3, yang tengah nomor 2. Lo kan begitu kata Pak Kiai di Banyuwangi kemarin. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Silakan Fatimah dulu. Ya kan? Ini mungkin Bu Khofifah sempat cerita. Saripah, gimana Pak? Bu Khofifah sempat cerita nggak kenapa baru memutuskan gabung resmi sekarang? Apa memang sempat ajakan dari paslon lain Bu Khofifah untuk bergabung? Yang namanya Bu Khofifah kalau ajakan kan semua orang mengajak. Namanya Gubernur Jawa Timur dengan pemilih nomor 2 terbesar, Ketua Umum PP Muslimah. Ya pasti banyak yang ngajak lah. Wong sekelas Ibu Khofifah, wong sekelas Firda saja banyak yang ngajak. Kan gitu. Apakah ngajak jadi cawapres juga ada. Ya pasti ada. Jalan aja. Tapi memang waktu itu ketika kita ojok-ojokin juga, beliau selalu menjawab berdasarkan istikharahnya, baru akan menjawab pada awal Januari. Kalau bicara mengajak semua tim ada. Dan sudah banyak media yang menulis pada saat itu ada tokoh datang ke sana merayu, sayap sini datang ke sana merayu. Namanya Bu Khofifah gitu. Itu Saripah, cetak ya, jelas. Yang lain cukup. Nah, silakan. Farhan dari investor trust. Ini kan sudah punya Dari mana? Dari investor trust. Ngapain investor tanya kepilihan kamu Mas? Kan kolom politik. Kolom politik. Oke, jadi ini kan udah punya gubernur dan wakil gubernur dari Jawa Timur. Ya, Pertanyaannya, TKN sendiri menargetkan berapa suara sih di Jawa Timur? Terima kasih. harusnya itu pertanyaannya kalau investor kan ada berapa investasi yang bisa masuk ke sana. Yang ini ada angkanya. Targetnya menang tebel. Udah itu aja, targetnya menang tebel, setebel-tebelnya. Ya kan? Targetnya menang tebal supaya bisa dibuat membayar hutang di daerah-daerah yang potensi kalah. Daerah mana saja Gus? Yang apa? Sejauh ini masih belum bagus tergarap gitu yang masih berpotensi kalah. Ya bisa kayak Bali itu kan mungkin ada potensi kalah. Jakarta. Misal Aceh itu juga belum masih berat Aceh. Sumatera Barat sudah 50-50, tapi ini 50-50 beneran, bukan 50-50-nya orang Madura. Kalau 50-50-nya orang Madura itu 70-30, 50-50. Oke? Silakan Kompas. Selamat siang Gus Siang Nusron, juga. Mas Oke. Fritz dan Bang Juri. Oke. Saya Nia dari Harian Kompas. Oh, Yang Nia. pertama mau tanya apakah kesediaan Bu Khofifah ini merepresentasikan parpol Koalisi Indonesia Maju memang mendukung beliau juga di Pilkada 2024. Nah, terus yang kedua soal ini kaitan dengan seruan Ibu Megawati kemarin untuk memperkuat konsolidasi kader untuk pemenangan, konsolidasi dengan akar rumput untuk pemenangan Ganjar Mahfud. Apakah itu berpengaruh di pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Apakah ada strategi yang berubah? Apakah ada yang diperkuat? Ya. Terima kasih. Kalau soal masing-masing parpol ngasih rekomendasi dukungan buat beliau, waktu nanti nyalon gubernur kan sudah pada menyerahkan. Pertama-tama yang menyerahkan malah justru PAN sudah menyerahkan, ya kan? Setelah itu Demokrat, karena kan semua juga ingin dapat kursi di Jawa Timur. Kalau nggak mendukung takut nggak kebagian kursi. Kemudian disusul Gerindra disahkan. Kemudian terakhir Golkar menyerahkan. Bahkan
dugaan saya, P3 pun diam-diam menyerahkan dugaan saya. Tapi ini Demokrat ada usah. Nggak usah komentar orang lain. Mau direkod. Jangan di live. Oke, kalau soal itu. Kalau soal kemudian pidatonya Ibunda Megawati Soekarno Putri dalam HUT PDIP kemarin toh, yang menginstruksikan semua kader untuk turun ke akar rumput, ya memang mau pemilu ya harus begitu. Ini kan hanya Pak Julia nggak nyalek saja ini, ya kan, menjelang pemilihan begini masih konversi pers seperti ini. Kalau yang lain harusnya di akar rumput semua. Ya memang harus begitu, yang namanya menjelang pemilu itu harus akar rumput. Tinggal rumputnya lebih banyak mana, akarnya lebih kuat mana, kan gitu aja tinggal nanti ini. Kalau semua pasti ini saatnya turun ke akar rumput, ya kan? Kalau kita tidak hanya akar rumput, akar beringin lebih kuat, lebih kokoh. Kalau akar rumput gampang dicabut. Kalau akar beringin kan sulit dicabut. Masuk Pak Eko. Itu Pak ya. Jadi ya memang tidak ada rasa kekhawatiran. Kita harus optimis dan harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa memang ini saatnya kita bekerja dalam waktu 33 hari. Dan ini adalah saat-saat yang krusial. Pergerakannya sangat dinamis. Kalau di 33 hari di pertempuran bulan-bulan atau itu sudah hari demi hari ini pasti mengalami pertempuran dan dinamika yang luar biasa. Kira-kira begitu Mbak. Jadi ya menurut hemat kami apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati ya biasa dan standar. Ya Ketua Umum waktu HUT ya begitu. Siap, Mas silakan. Dari Rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka, saya kemarin ke sana loh Bekas. Iya, Mas. Ini kan tadi bilang. Ratna ya. Ya. Aduh, pembaca zaman saya di wartawan Ratna. Mas, tadi kan dibilang akan menang tebal di Jawa Timur. Amin, amin, amin. Sedangkan pasangan Amin, Caimin selalu menyatakan bahwa Jawa Timur adalah miliknya PKB, yaitu pasangan Amin tentunya. Yang pertama, yang kedua, ini saya melihat kayak di debat yang terakhir ini kayak ada persekongkolan antara 01 dan 03 untuk menyerang Pak Prabowo, dan itu akan terjadi terus pada debat-debat berikutnya. Ini gimana menurut Mas? Ya kan memang sudah biasa Mas, yang namanya jagoan itu dan itu selalu dikeroyok. Ya kan, jadi tidak ada yang baru. Kalau kemudian persekongkolan 1 dan 3 mengkeroyok. Batman dari dulu juga dikeroyok terus menerus biasa. Kalau kita nonton film-film waktu kecil kan, yang namanya jagoan itu selalu dikeroyok dan endingnya selalu menang. Itu namanya jagoan. Jadi ibarat film gitu aja Mas. Tidak mungkin Pak Prabowo itu tidak mungkin dikeroyok kalau tidak dianggap dan diyakini mereka menang dalam satu putaran. Jadi akhirnya mereka ingin mengkeroyok. Itu namanya biasa dalam pertempuran segitiga. Ya kan biasa. Karena biasa ya kita juga biasa-biasa saja. Dikeroyok 2 orang siap dan yakin menang. Dikeroyok 3 orang siap dan yakin menang. Dikeroyok 5 orang siap dan yakin menang. Pokoknya namanya jagoan itu, jago itu harus siap tarung bagaimanapun medan dan cuacanya. Biasa. Oke?
yang klaim Jawa Timur milik Caimin PKB. Klaim PKB Jawa Timur milik PKB, ya silahkan saja Pak Muhaimin mengklaim bahwa Jawa Timur milik PKB, miliknya Amin, pasangan Amin. Kan ini bukan lagi PKB atau apa ini, ya kan? Tapi yang jelas orang NU itu punya kaidah fikih, ya kan? Idajtama al halal wal haram gulliba fil haram. Itu selalu kaidah fikihnya orang NU. Kalau dicampur barang yang halal dan barang yang haram, ya kan, itu selalu dimenangkan oleh barang yang halal. Ini kan koalisi Amin kan dicampur menurut orang NU antara PKB dan partai tertentu yang di mata orang NU itu sulit untuk diterima. Nah, berarti di sini sudah ada keyakinan teman-teman NU. Saya sudah keliling NU di Jawa Timur. Sulit rasa-rasanya bisa menerima secara utuh dengan pasangan tersebut. Saya mau sebut kenapa, ya karena memang itu sulit. Kalau toh ada itu ya 1-2 yang kebetulan nyalek gitu, 1-2 kalau toh ada. Tapi semua itu harus dibuktikan nanti di lapangan tanggal 14 Februari. Dulu PKB itu punyanya Pak, Jawa Timur itu punyanya PKB, betul. Pernah 3 kali pemilu, itu berapa kali pemilu? Pemilu 99, pemilu 2004, sama pemilu tahun 2014. Itu punya PKB. Karena pemilu tahun 2009 kalah, dimenangkan Demokrat. Pemilu tahun 2019 kemarin selisih 1 kursi, menang PDIP, ya kan? Nah, kan gitu. Nah, itu semua kiai-kiai yang mendukung Prabowo Gibran ini mendukung PKB. Sekarang kita cek semua kiai-kiai yang dukung Prabowo Gibran ini mayoritas kiai-kiai PKB. Bukan kiai yang bukan kiai PKB, cuma mayoritas kiai PKB. Kayak kemarin Pak Kiai Maskur Ali, itu pendiri PKB Jawa Timur. Mbah Kiai Ubaidillah Abdullah Fakih, itu dulu ketua Dewan Suro PKB Jawa Timur. Mbah Kiai Anwar Iskandar, itu dulu ketua Dewan Suro PKB Jawa Timur. Bukan main-main. Bahkan kemarin ketua Dewan Suro PKB di Banyuwangi, salah satu Dewan Suro PKB Banyuwangi itu berdoa untuk kemenangan Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Muhaimin senior saya di PMII dulu mengatakan klaim itu, ya boleh-boleh saja. Tapi biasanya kalau klaimnya Mas Muhaimin biasanya tidak tepat. Moga Pak. Detik. 20 detik. Oh 20 detik. Berarti kan harus gambar dong. Betul Pak. Menyambung pertanyaan yang tadi rekan saya terkait di Jawa Timur, TKN seberapa yakin setelah Ibu Khofifah bergabung, seberapa yakin Prabowo Gibran menang di Jawa Timur setelah Ibu Khofifah bergabung saat ini? Oh, untuk penegasan video, ya kalau kita itu lalu aja sendiri saja, penegasan yang lain. Kemudian pertanyaan kedua, Kan udah tadi saya jawab tadi. Terus yang kedua, terkait jika 2 putaran ada peluang 01 dan 03 bergabung, bagaimana tanggapan dari TKN? begini ya, kami belum mempunyai angan-angan 2 putaran karena kami punya keyakinan pemilu ini hanya selesai 1 putaran. Tanggal 14 Februari itu insya Allah sudah selesai. Kenapa saya keyakinan seperti itu? Pertama karena masyarakat sesungguhnya juga menghendaki 1 putaran. Masyarakat sudah capek, sudah lelah. Masyarakat ingin ibadah memasuki bulan puasa itu dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa ada hiruk-pikuk sosmed, hiruk-pikuk tentang coba capres begini. Nah, itu saya yakin optimis 1 putaran. Ya kan?
Kenapa saya yakin optimis 1 putaran? Karena memang masyarakat Indonesia juga lebih banyak menghendaki 1 putaran. Buktinya berdasarkan survei-survei selalu pasangan Prabowo Gibran yang kemarin survei terakhir 48,05 dari Ipsos, betul kan? Nah, sayangnya Detik nggak muat, ada apa ini? Detik nggak mau muat dari Ipsos kemarin. Jangan ini kan. Nah, itu menandakan kurang sedikit lagi, ya kan? Itu pun yang menyatakan mau belum memilih 11,8%, hampir 12%. Nah, ini berarti memang masyarakat itu backmind-nya itu menghendaki pemilu ini cukup sekali saja atau 1 putaran. Dan kalau pemilu ini dilaksanakan 1 kali saja, 1 putaran saja, negara bisa menghemat. Untuk KPU anggarannya 17 triliun pada putaran kedua. Untuk keamanan anggarannya 10 triliun. Berarti 27 triliun. Belum biaya reporter dan para wartawan yang lipat-liput ini di kantor terjadi pemborosan juga. Nah, pasti juga menghendaki 1 putaran supaya efisiensi perusahaannya. Cuma bagian marketing iklan, waduh, kalau 1 putaran iklannya nggak masuk lagi. Gus, pertanyaan Gus. Ya. Dari Ruang Jabar Biro DKI Jakarta. Ruang Jabar Biro DKI Jakarta, ya. Alasan Ibu Khofifah kan memilih untuk ikut ke tim kampanye Prabowo Gibran selain petunjuk daripada surat isi Istiqoroh, apakah ada alasan-alasan tertentu atau alasan terbaik untuk memilih calon presiden yang terbaik, Gus? Ibu Khofifah kan tokoh, beliau orang yang bijaksana, tahu mana yang pertama, yang terbaik dari yang baik. Saya nggak mengatakan yang baik dan yang jelek, nggak. Saya mengatakan semua calon ini baik, ya kan? Pasangan 01 baik, paslon 2 terbaik, nah, pasangan 03 baik juga. Jadi Ibu Khofifah tahu mana yang terbaik di antara. Oke? Gus, satu lagi Gus. Enggak banyak, enggak apa-apa, tak layanin, enggak usah satu lagi. Sampai bosan tak layanin kamu ini. Sampai capek kamu nulis nanti kebanyakan konten nanti. Dari Tribun News, Gus. Kenapa Mas? Itu mau menyikapi soal TKN sikapin soal metalnya Wapres dulu, salam 3 jari dari Wapres di HUT PDIP kemarin. Terus yang kedua soal politikus senior Golkar sekaligus Wapres ya, mantan Wapres Yusuf Kala yang turun gunung dan untuk Anies Muhaimin, dan dalam pidatonya kemarin juga bukan pidato sih, ngomong kalau menyoroti debatnya Pak Prabowo yang terlalu emosi gitu, katanya kalau nanti debat sama kepala negara lain bisa dipukul gitu-gitu, pokoknya ada pernyataan kayak gitu. Terus sama Ketua Bawaslu yang ngomong kalau pernyataan atau umpatan dari Pak Prabowo yang ngomong goblok itu katanya bisa diselidiki kalau ada laporan. Itu gimana Gus? Oke, 3 pertanyaan bukan 1. Iya, satu orang maksudnya. Soal Bawaslu nanti biar Pak Edi sama Pak Frit yang ahlinya, mantan ketua KPU, sudah paham ngelotok undang-undang pemilu. Ini mantan Bawaslu, tahu mana skema yang melanggar, mana yang tidak, ya. Oke. Kalau saya ini kan tidak ahli bidang begituan. Soal apa tadi? Pak Wapres, Kiai Ma'ruf Amin. Iya. Metal kecil. Kita hormati sikapnya Pak Wapres. Monggo. Anaknya ikut dukung kita. Ya, kan gitu. Ikut bendara relawan Daru. Yang pembinanya Habib Lutfi. Monggo. Apalagi, ya kan, itu hak politiknya beliau. Ya, mungkin karena diundang di tempatnya HUT PDIP, ya pasti salamnya ngomong 3 metal begitu. Nanti kalau diundang di Muhammadiyah namanya Pak Wapres, ya pas nanti bajunya baju Muhammadiyah. Kalau diundang di MUI ya jasnya jas Muhammadiyah.
Kalau diundang di NU ya pakai batik NU. Ya memang harus begitu, namanya pemimpin. Wakil presiden kita hormati. Itu hak politiknya beliau dan hak sikapnya beliau sebagai wakil presiden maupun sebagai orang tua. Ya. Oke? Soal JK. Mengenai Pak JK kemarin sudah saya jawab di Detik. Ya ke detik doang. Ya kan? Pak Detik, waktu kemarin saya mengatakan, ya kan, sebetulnya tidak ada yang emosi di Pak Prabowo itu. Ya, tidak ada emosi. Pak Prabowo justru diam dengan kesabarannya, dipojokkan, dicaci maki, gitu kan. Kemudian disudutkan, bahkan dengan sabar diminta membuka tentang data alutista, beliau tidak mau. Karena itu menyangkut deterrent efek dalam sistem pertahanan. Karena beliau sadar waktu debat kemarin itu disaksikan oleh jutaan orang, termasuk disaksikan oleh warga negara asing, bahkan intelijen asing. Kalau kemudian, mohon maaf, sampai mengatakan telanjang, kapal selam Indonesia punya 15 misal, yang hanya bisa dipakai 5, yang 10 macet, misal begitu. Kapal terbangnya 16, yang rusak 12, kemudian tanknya dari 100 yang rusak 60. Kan tidak lagi kemudian menjadi telanjang, itu kan rahasia negara. Kemudian orang asing jadi tahu, menjadi, oh kalau gitu Indonesia nggak kuat-kuat amat dong. Nah itu namanya deterrent effect. Justru Pak Prabowo itu nggak terpancing dan nggak sabar sampai menahan itu, nggak mau mengatakan hal-hal jeruannya tentang dunia pertahanan yang itu dipaksa oleh Pak Anies maupun dipaksa oleh Pak Ganjar menyampaikan itu. Jadi forum ini untuk dibuka, katanya. Kalau Pak Ganjar kalau nggak siap nggak usah debat, kata Pak Ganjar. Kalau Pak Anies di forum ini dibuka, itu tidak mungkin. Karena apa, Mas? Di dalam suatu negara demokrasi, memang terlalu sering terjadi sekresi antara konsep defense dan security. Itu selalu terjadi ketegangan, selalu. Tetapi pada sisi lain, di dalam negara demokrasi itu juga dibutuhkan transparansi. Nah karena itu titik tengahnya adalah deliberasinya adalah di DPR lewat Komisi 1. Komisi itu ikuti. Siapa yang aktif di DPR ini? Tidak pernah ada sidang di DPR Komisi 1 dengan tema itu adalah terbuka secara umum. Pasti tertutup di Komisi 1. Dan yang meminta tertutup itu malah justru anggota DPR sendiri. Cek aja di jejak digitalnya itu. Karena tadi menyangkut konsep di dalam DPR. Dan termasuk partai-partai pendukungnya Pak Ganjar maupun partai-partai pendukungnya Pak Anies yang meminta tertutup. Berarti apa? Antara kandidat capresnya dengan partai pengusung di DPR ini nggak saling nyambung ternyata. Jangan-jangan nggak ada koordinasi mereka antara capres dengan partai pengusungnya, pendukungnya ini dengan anggota-anggota DPR-nya. Atau jangan-jangan capresnya suruh sendiri, jangan-jangan ini. Kan gitu, Mas. Yang ada justru kami melihat ada paslon tertentu yang mencecar dengan cara tidak etis, bahkan membandingkan antara kesejahteraannya prajurit dengan kepemilikan saham tanah, padahal tanah itu tanah negara dan sebagainya. Kemudian cenderung menjatuhkan dan memojokkan. Nah, kalau ada pemimpin seperti itu, kalau tadi yang emosional jangan-jangan ditonjok pemimpin negara lain. Nah, kalau ada pemimpin seperti itu yang kali ikut perundingan debat dengan negara lain atau pemimpin negara, jangan-jangan malah diusir, dengan ini ditonjok, diusir kalau pemimpin model seperti itu. Udah diusir, kemudian nggak diundang lagi, ya kan? Kenapa? Karena dianggap tidak memenuhi standar etika pergaulan pemimpin dunia. Ya model-model seperti itu, cara model seperti itu. Ya, catat Mas itu Mas. Kalau perlu kamu putar ulang-ulang nggak apa-apa.
cara debat yang menjatuhkan seperti itu selain tidak etis, itu kalau di dalam pergaulan atau perundingan dengan negara lain, tidak, kalau tadi dikatakan yang emosi bisa ditonjok, kalau ini bisa diusir dari perundingan dan kemudian tidak diundang lagi karena dianggap tidak sesuai dengan standar etika pemimpin dalam pergaulan. Jelas? Jelas. Nah, silakan Pak Juni soal Bawaslu. Pak Juni. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi kemarin sebetulnya saya sudah memberikan beberapa keterangan beberapa teman wartawan ya terkait dengan berita bahwa Ketua Bawaslu menyampaikan statement terkait dengan pidato Pak Prabowo. Pertama, saya ingin mengklarifikasi sebetulnya karena di dalam pernyataan Ketua Bawaslu itu tidak ada sama sekali mereverse tentang statement atau tindakan Pak Prabowo. Jadi Ketua Bawaslu hanya menjawab mengenai pasal atau ketentuan terkait dengan ada hinaan dalam kampanye pemilu menurut pasal 280 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi, nah ini sedikit atau mengklarifikasi atau membantulah Ketua Bawaslu bahwa sebetulnya Ketua Bawaslu sama sekali tidak merefer atau menyinggung terkait dengan Pak Prabowo. Itu syarat pasal karena ditanya wartawan. Yang kedua, jadi framing itu. Jadi ya yang kedua, jadi berita mengenai pernyataan Ketua Bawaslu itu kelihatan sekali ada usaha untuk memframing bahwa Ketua Bawaslu menilai dan membuat kesimpulan terkait dengan pernyataan Pak Prabowo. Jadi Bawaslu sama sekali belum melakukan penilaian apapun terkait dengan pernyataan Pak Prabowo. Yang kedua, bahwa secara faktual apa yang dinyatakan Pak Prabowo itu sama sekali tidak ada unsur yang mengandung hinaan di dalam yang terkait atau yang menurut Undang-Undang Pemilu pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi tidak ada kita temukan unsur-unsur yang mengandung hinaan terhadap pasangan atau peserta pemilu yang lain. Bahkan ya kalau kita mau lihat bagaimana Pak Prabowo seperti tadi Pak Nusron sampaikan dalam debat, tidak terpancing dan tidak mau menyerang pihak lain, karena Pak Prabowo tahu bahwa tidak ada gunanya menyerang pihak lain karena masyarakat sudah pintar dan cerdas memilih, apalagi ngasih nilai, apalagi membuat penilaian terhadap pernyataan. Justru yang kami ingin ingatkan juga adalah kepada pihak-pihak yang sengaja motong atau membuat video terkait dengan pernyataan Prabowo sebetulnya di acara internal konsolidasi relawan, itu yang sengaja membuat potongan-potongan video kemudian framing, menyebarluaskan dengan sengaja untuk mendiskreditkan dan menjatuhkan Prabowo. Ini yang Pak Prabowo ini yang menjadi perhatian